Halo, selamat malam saudara. Senang sekali saya Cynthia Rompas kembali menjumpai Anda dalam program Titik Pandang. Saudara, Indonesia kembali menjadi tuan rumah dalam ajang internasional bergengsi, yaitu acara F1 Powerboat. Acara ini merupakan kejuaraan dunia balap perahu cepat yang terkemuka dan telah diselenggarakan di 39 negara. Bahkan acara F1 Powerboat ini sudah berlangsung sejak tahun 1984. Dan menariknya, Danau Toba yang telah ditetapkan UNESCO sebagai Global Geopark akan menjadi lokasi berlangsungnya acara F1 Powerboat. Kita akan membahasnya seperti apa kesiapannya, seperti apa antusiasnya dalam program Titik Pandang. Dan sebelum kita mulai acaranya, kita akan menyimak dulu artikel yang sempat tayang ataupun sempat dilansir dalam kompas.com pada 17 Desember 2022. Artikel tersebut membahas mengenai Indonesia yang menerima keketuaan ajang balap perahu super cepat atau F1 H2O F1 Powerboat dari Uni Emirat Arab pada Jumat 16 Desember 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Pak Zainuddin Amali secara langsung menerima keketuaan F1 H2O dari Persatuan Emirat Arab yang diwakili oleh Chairman of Sharjah Commerce and Tourism Development Authority Negara Bagian Sharjah, Mr. Khalid Al-Mitfa. Dan untuk membahasnya, saya akan mengundang dua narasumber saya yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Sudah ada Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin, Pangdam 1 Bukit Barisan, dan juga Irjen Polisi Panca Putra Simanjuntak, Kapolda Sumatera Utara. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di Titik Pandang. Selamat malam Mbak. Salam sehat Pak Panca dan salam sehat juga untuk Pak Maijen Ahmad. Selamat malam. Ya, ini acara akan berlangsung pada 24 sampai 26 Februari 2023 dan acaranya berlangsung di salah satu destinasi wisata yang memang menjadi unggulan Indonesia. Mungkin saya bisa dikasih bocoran nih, persiapan pengamanannya akan seperti apa? Saya akan tanya dulu terhadap Pak Kapolda, silakan. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Saya saat ini berada di Sumatera Utara bersama Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Daniel Chardin. Dalam rangka mensukseskan kegiatan event internasional yang merupakan anugerah untuk Provinsi Sumatera Utara ini, Mbak, dan pemirsa. F1 Powerboat di Danau Toba, sebagaimana tadi Mbak Cynthia sampaikan, akan berlangsung tanggal 24 sampai dengan 27. Saya di sini, Polda Sumatera Utara bersama Kodam 1 Bukit Barisan dan pemerintah daerah, bersama-sama bahu-membahu mempersiapkan dan melancarkan bagaimana kegiatan ini bisa berlangsung. Insya Allah semangat kita sama untuk mendorong kegiatan ini bisa sukses. Karena ini event yang sangat besar, tentu berlangsung selama 5 tahun ke depan, dan kita berharap akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, Mbak Cynthia, saya, Pak Pangdam, dan pemerintah daerah, yang kita lakukan pertama adalah mempersiapkan kegiatan tersebut. Tentu bersama dengan kementerian, dalam hari ini Menko Marves dan Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Menteri Pariwisata. Kita bersama-sama mempersiapkan dengan dibantu oleh event organizer Injourney. Kita berharap kegiatan ini bisa betul-betul mempersiapkan, karena kita memulai dari nol. Artinya kita di Danau Toba memiliki aset tempat kegiatannya, tetapi fasilitasnya harus kita persiapkan. Oleh sebab itu, kerjasama yang kita lakukan mulai dari perencanaan, kemudian persiapan, Mbak, sampai nanti pelaksanaan dan pengakhiran.
di perencanaan kita sudah melakukan rapat-rapat dari awal sampai dengan kita memutuskan mendapat arahan dari Bapak Menteri Menko Marves dan Menteri Pemuda Olahraga serta Menteri Pariwisata bahwa kegiatan ini fix kita akan melaksanakan tanggal 24 sampai dengan 27. Baik. Dan pelaksanaan sekarang ini adalah mempersiapkan sarana. Tidak hanya sarana, tentunya sarana pendukung seperti venue-nya kita harus persiapkan, lokasinya, termasuk juga sarana pendukung kegiatan F1 Powerboat tersebut. Baik. Termasuk juga dengan Bapak Pangdam kita mengajak masyarakat menggugah nih Mbak. Artinya event yang sangat baik, masyarakatlah menjadi ujung tombak untuk bisa mensukseskan pelaksanaan event internasional yang menjadi anugerah untuk Toba dan Sumatera Utara pada umumnya. Apalagi ini adalah event internasional yang bisa membawa Indonesia lebih baik lagi di mata dunia, seperti itu ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Baik. Jadi persiapan sekarang sudah 90%, baik sekarang seperti yang kita lihat di televisi itu adalah venue yang akan menjadi tempat para penonton. Sebanyak kurang lebih 2.000 lebih penonton nanti akan diorganisir oleh Injourney sehingga mereka bisa menonton dan menyaksikan powerboat tersebut. Baik, saya akan ke Pak Pangdam. Pak Pangdam, ini kan kurang lebih 2.000 penonton diharapkan akan hadir dalam ajang ini. Tentunya pengamanan juga harus dilakukan secara optimal. Sejauh ini seperti apa persiapan dari pengamanan acara di lokasi? Mbak, suaranya kurang jelas ya. Jadi intinya Kodam juga bagian dari organisasi di daerah. Seperti di dalam struktur organisasi yang ditentukan, itu di pusat ada Menko Marves, kemudian di Gubernur. Dan Gubernur punya 2 instrumen yang bisa dimanfaatkan di sini, yaitu Kodam dengan Polda. Jadi kita memang bersinergi di situ. Kemudian dalam rangkaian kegiatan ini, karena informasinya adalah nanti akan dihadiri oleh Presiden sesuai dengan amanah undang-undang untuk pengamanan Presiden, leading sektornya nanti dari TNI, dari Kodam. Jadi secara keseluruhan pengamanan itu dari kepolisian, tapi khusus kepada bagian pengamanan VVIP RI1 nanti Kodam yang leading sektornya yang di depan. Jadi kita semua bersatu di daerah. Kemudian karena panitia daerahnya adalah gubernur, kita sepenuhnya apa yang direncanakan dan dipersiapkan oleh gubernur. Oke. Untuk personelnya berapa yang akan disiagakan ataupun diterjunkan? Baik sebelum acara berlangsung ataupun hingga acara berlangsung sampai acara selesai? Sebenarnya kita selama ini tidak menyebutkan jumlah. Kita siapkan secara jumlah Kodam di wilayah Sumatera Utara ada yang siap operasi itu 7.520. Itu angka. Tapi kepada masyarakat, kepada lingkungan kita tidak menyebut angka. Karena angka yang kita sebut nanti akan memberikan kesan Sumatera atau Danau Toba tidak aman. Baik. Artinya pengamanan sudah dipastikan akan aman agar acara bisa berlangsung dengan lancar dan sukses. Ke Pak Kapolda, ini kan juga akan dilangsungkan operasi Hafal Toba 2023 yang dilakukan pihak kepolisian untuk mensukseskan F1 Powerboat ini. Apa saja sih Pak sebenarnya agenda dari operasi ini? Jadi begini Mbak Cynthia, menambahkan sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Cynthia dan sebagai informasi kepada pemirsa. Untuk mengamankan ini kita menggelar pengamanan dengan operasi mandiri kewilayahan yang didukung oleh Polda Sumatera Utara, didukung oleh seluruh stakeholder terkait, baik Pangdam, TNI maupun pemerintah daerah, dan didukung langsung oleh Mabes Polri. Kita menggelar operasi dengan sandi Hafal Toba 2023. Operasi mandiri kewilayahan ini, Hafal itu dari bahasa Batak Mbak Cynthia. Kapal besar yang kita masyarakat Batak menyebutnya Hafal. Nanti kita akan melakukan pengamanan tidak hanya di areal venue perlombaan, tapi juga di lokasi-lokasi lain. Ada beberapa lokasi seperti side event, nanti ada atraksi, ada seni di sana,
di Kabupaten Toba, khususnya di Kota Balige, yang akan digelar oleh pemerintah daerah, dan Injurni kita amankan semuanya, termasuk termasuk juga kita menyiapkan kantong-kantong parkir di sana. Dan sebagai informasi, mohon maaf kepada para pemirsa dan sebagai informasi kepada seluruh masyarakat, pada tanggal 24 sampai 27 nanti kita akan melakukan rekayasa lalu lintas untuk di wilayah Kota Balige. Harapan kita rekayasa lintas ini kita akan ajak masyarakat dan penonton berjalan kaki dari mulai pintu masuk Kota Balige sampai ke venue, Mbak. Nanti ada atraksi dan UMKM yang digelar oleh Bapak Gubernur di sana, meningkatkan ekonomi masyarakat. Insya Allah menarik, Mbak. Baik, jadi acara ini selain menjadi acara ajang internasional olahraga terbesar, tapi juga sekaligus mempromosikan apa yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami di Titik Pandang, Pak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara. Selamat malam, Pak Edi. Pak Edi, Pak Gub, Apa kabar, Pak Gub? Kabar baik, udah Kabar lama baik, ini. Sehat selalu ya Pak Edi ya? Amin. Kapan datang ke Medan? Nanti tanggal 24 Februari saya datang. Pak Edi, ini kan acara bisa dibilang acara yang sangat bergengsi. Olahraga yang bisa dikatakan yang memacu adrenalin dan juga olahraga yang bisa dikatakan cukup baru ya kalau di Indonesia. Tapi ini ajang internasional ini tentu bisa menjadi harapan bagi bangsa ini untuk menjadikan Indonesia lebih dikenal lagi di mata dunia. Dari Pak Edi sendiri, kenapa memilih Danau Toba sebagai venue acara? Maaf, suaranya kurang jelas ini saya. Kurang jelas suaranya ya? Sebentar, saya akan coba teman-teman saya untuk memperbaiki audio. Oke, sambil memperbaiki audio, saya akan coba berbicara lagi dengan, sekarang sudah jelas Pak Edi? Oke. Ya, Pak Edi, apa yang membuat Pemprov setempat memilih Danau Toba sebagai lokasi acara berlangsungnya F1 Powerboat? Saya bisa kira-kira tidak salah deh mengartikan Mbak Cynthia ngomong ini. Memang acara event ini event internasional. Saya sendiri belum pernah tahu Powerboat ini pada F1 H2AU. Tetapi inilah kebahagiaan kami Sumatera Utara dilaksanakan di Danau Toba. Mbak Cynthia, secara infrastruktur pengamanan tadi sudah disampaikan oleh Kapolda, juga Pangdam juga ikut serta mengamankan karena besok hadir juga Presiden Republik Indonesia. Tapi ini pengalaman pertama yang saya tahu pakai powerboat di danau, air tawar. Yang pernah saya dengar, walaupun saya tidak pernah nonton, itu di air laut. Ini di air tawar. Itu kebahagiaan tersendiri untuk Sumatera Utara. Saya akan melakukan kesiapan ini dan saya memanfaatkan event terhadap rakyat-rakyat saya, ada UMKM, ada semua. Saya yakin ini orang Indonesia juga banyak tidak tahu. Secara teknis dilakukan oleh tim badan yang melakukan Superboat F120 F1 H2AU ini. Ini yang saya sekarang di layar ini. Dengan kecepatan 250 sampai 300 km per jam. Berarti tidak juga kalah sama Mandalika kecepatannya. Luar biasa. Saya berharap Mbak Cynthia hadir ini. Baik Pak, siap. Dan yang menarik adalah ini yang selalu dipromosikan di F1 Powerboat Internasional, bahwa ajang yang akan berlangsung di Danau Toba ini adalah ajang powerboat pertama yang diselenggarakan di danau vulkanik. Seperti yang tadi Pak Edi sudah sampaikan, bahwa biasanya di laut seperti itu ya Pak. Tapi yang menarik adalah seperti apa sih antusiasme dari warga, baik itu
wisatawan domestik ataupun juga wisatawan internasional. Dan yang pingin tahu bagaimana caranya ikut hadir dalam acara yang bergengsi di 24 Februari mendatang, kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Titik Pandang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Titik Pandang. Saya penasaran sekali seperti apa kemeriahan di tanggal 24 Februari 2023 dalam acara F1 Powerboat. Ini ajang internasional yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia dan pertama kalinya diselenggarakan di Danau Vulkanik. Saya masih akan membahasnya bersama para narasumber saya yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Sudah ada Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, dan juga Pangdam 1 Bukit Barisan. Dan kembali bergabung dengan Mbak Maya Watono yang merupakan Direktur Pemasaran Injourney. Selamat malam Mbak Maya. Ya, Mbak Maya boleh dibocorin nggak ke kita seperti apa sih caranya masyarakat mendapatkan tiket? Selamat malam Mbak Cynthia. Ini memang seperti tadi Pak Kapolda, Pak Gub, Pak Pangdam juga menyampaikan ya, animonya ini sangat luar biasa. Jadi memang ini kita adalah negara ke-40 untuk hosting F1 Powerboat, di mana ini suatu event besar sekali, event internasional dan pertama kalinya di danau terbesar di dunia, danau vulkanik terbesar di dunia, Danau Toba. Jadi sangat membanggakan sekali. Ini saatnya kita bisa menampilkan Danau Toba, keindahan Indonesia dan juga Danau Toba ke mata dunia. Jadi untuk destination development ini memang sangat luar biasa dan animo masyarakat. Ini event pertama yang saya rasa oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi memang ini benar-benar kita juga titik-titik penontonnya ini karena sepanjang danau. Ini banyak sekali kita harus mengkurasi, tapi untuk tribun sendiri kita menjual 2.000 tiket. Hari ini jam 4 sore kita menjual 2.100 tiket yang berada di tribun untuk race venue dan 23 menit sold out. Sudah sold out? Sudah, dalam 23 menit kita juga kaget sekali. Saya juga sampai ditelepon banyak orang, 23 menit kita buka di loket.com dan sold out 2.100 di tribun. Dan tapi ini kami artinya masih bisa beli nggak kalau untuk orang yang pingin datang? Ini luar biasa dari mana-mana, dari seluruh Indonesia ya saya rasa. Ini aja juga saya banyak sekali dan masyarakat sekitar Toba karena ini event pertama kali yang memang skalanya internasional. Kita ini akan ditayangkan live juga di RCTI, TVRI, RCTI Plus, YouTube dan lain sebagainya. Tapi juga kita akan ditayangkan di Eurosports, Fox Sports, seluruh international channel of sports kita akan ditayangkan. Jadi memang luar biasa sekali animonya. Kami masih memiliki untuk race venue sendiri, seperti saya sampaikan tadi, kita juga tidak menyangka 23 menit sold out. Baik. Dari jam 4 tadi. Kita masih memiliki tiket untuk di Bukit Pahoda. Baik. Baik, artinya sebanyak sekitar 1.500 sampai 2.000 tiket. Baik. Nah ini juga ongoing, juga sangat cepat sekali. Iya, jadi antusiasme warga, antusiasme pecinta olahraga air atau water sport begitu besar ya. Saya coba kembali mengulang pertanyaan. Ini kan antusiasnya begitu besar. Tentunya harapan kita bersama bahwa acaranya bisa berlangsung dengan lancar. Yang menjadi sorotan adalah pengamanan dan juga keamanan. Seperti yang kita sampaikan tadi Mbak Cynthia, untuk pengamanan kita sudah mengecek sedemikian rupa. Jadi mulai dari jalan masuk dari Perapat, dari Medan, dari Bandara Kuala Namu, dari Bandara Silangit, itu rute jalan, kemudian bus-bus yang disiapkan dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah itu sudah demikian. Pak Gubernur, lalu bagaimana acara ini bisa ikut membantu perekonomian masyarakat dipromosikan dalam acara internasional? Pasti, Mbak Sinta. Kalau mudah-mudahan saya tidak salah menjawab deh ini, karena
tidak bisa saya jelas mendengar suara Mbak Sinta, tapi pastinya saya memanfaatkan event ini dengan UMKM saya, khususnya di 7 kabupaten. Itu saya atur sedemikian rupa bersama Bupati Toba. Dan nanti juga akan datang kita atur dari kabupaten-kabupaten lain. Sehingga rakyat yang pembalap ini sudah minta menawar dia, kami dikasih waktu lagi setelah selesai 7 hari ke depan. Jadi dia ingin menginap di sana. Oke. Untungkan sekali untuk khususnya rakyat saya yang tergelar kegiatan. Baik, jadi menjadi ajang yang sangat baik untuk mempromosikan budaya dan juga pariwisata di Indonesia. Yang terakhir kepada Pak Kapolda, harapannya seperti apa? Karena tinggal menghitung hari ini. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Harapan saya yang pertama, saya berharap kepada seluruh masyarakat yang akan menonton. Mohon ikuti petunjuk dan informasi-informasi yang disampaikan oleh teman-teman panitia khususnya InJourney. Mereka sudah membuka website, nanti di sana akan kelihatan mana tempat menginap, site event apa yang akan di mana, semuanya sudah difasilitasi oleh teman-teman InJourney. Yang kedua, saya mohon kepada masyarakat apapun nanti akan mengikuti acara dan menyaksikan kegiatan F1 Powerboat ini, perubahan rekayasa lalu lintas yang kita lakukan, percayalah kita akan fasilitasi. 4 titik lapangan parkir yang kita siapkan dan tadi disampaikan itu akan difasilitasi oleh bus feeder yang menjadi penghubung antara tempat parkir ke venue. Nanti silakan jalan kaki di sekitar kota Balige sampai ke venue. Kemudian di semua pengamanan itu semua kita sudah siapkan command center dan CCTV untuk memastikan semua kegiatan itu kita pastikan berlangsung dengan aman. Seperti itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Singkat saja Pak Gubernur, prediksinya kapan ini para official, para atlet dan juga wisatawan akan hadir di sana? Tanggal 20 semua sudah stay di sana, termasuk saya. Oke. Jadi tanggal 20 sudah akan ramai ya? Mbak Cynthia tahu dan nanti juga diinformasikan, kalau kegiatan ini berhasil, dia tidak 1 kali ini. Dia akan bertambah menjadi 5 kali, 4 kali lagi dilakukan di danau ini. Nah, inilah yang dilakukan pengamanan, kesiapan, semuanya. Nah, pembalapnya akan melakukan tahun depan lagi, dan sampai 4 kali ke depan. Kalau ini memang mereka merasa nyaman dan nikmat dilakukan di Danau Toba ini. Baik, mudah-mudahan acara bisa berlangsung dengan lancar dan tentunya ini menjadi harapan kita bersama, Danau Toba yang menjadi destinasi wisata salah satu yang terbaik di Indonesia bisa semakin cemerlang di mata dunia. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah hadir dalam Titik Pandang malam hari ini. Terima kasih Pak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, dan terima kasih Irjen Panca Putra Simanjuntak, Kapolda Sumatera Utara, dan juga Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin, Pangdam 1 Bukit Barisan, dan tentunya terima kasih dan selamat bekerja untuk Mbak Maya Watono, Direktur Pemasaran InJourney. Semoga acaranya sukses dan kita ketemu nanti di Danau Toba 24 Februari 2023. Dan saudara, dengan demikian berakhir pula Titik Pandang kali ini. Saya Cynthia Rompas. Jangan lupa untuk kita bisa menyaksikan acara yang diselenggarakan di Danau Toba yaitu F1 Powerboat Lake Toba yang akan berlangsung pada 24 hingga 26 Februari 2023. Sampai jumpa. Selamat malam.